Ya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi para sahabat-sahabat santuy. Di episode kali ini, eee, sudah lama kita tidak membahas tentang gaya hidup, karena kebetulan sudah 4 bulan. Tidak terasa, ingin menginjak 4 bulan situasi corona saat ini. Situasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Biasanya kita membahas podcast ini, bisa saling tatap muka antara satu dengan lainnya, antara tim Speak Speak Santuy. Namun untuk sekarang, semua menjadi serba online dan, tentunya ini menjadi salah satu tantangan bagi kita semua untuk bisa tetap beradaptasi dengan dunia yang semakin kompleks ini. Eee, Munculnya corona berdampak negatif dan juga positif bagi masyarakat Indonesia khususnya. Negatifnya sangat jelas terlihat, bagaimana banyak orang semakin turun kondisi ekonominya karena kehilangan pekerjaan. Banyak kerjaan-kerjaan yang membutuhkan tatap muka, yang membutuhkan tinggal di suatu tempat seperti pabrik dan lain sebagainya, yang mungkin tidak bisa dibuat online seperti halnya, dunia pendidikan saat ini, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Jadinya mereka terpotong penghasilannya, bahkan, berhenti, seolah-olah seperti berhenti kerja. Ya akhirnya sulit bagi mereka untuk menghidupi kehidupannya, apalagi mereka yang sudah berkeluarga. Di sisi lain, dampak positif juga didapatkan oleh mereka yang saat ini, bekerja di perusahaan-perusahaan multimedia seperti penjual kuota atau provider dari smartphone. Karena saat ini semua sudah serba online dan semua pastinya membutuhkan kuota yang mungkin di rumahnya tidak ada WiFi, jadi mereka semua dituntut untuk membeli kuota. Dan, menurut saya pribadi ini menjadi keuntungan bagi mereka yang menjual provider tersebut. Namun kita tidak akan banyak membahas tentang dampak dari corona itu sendiri karena mungkin sudah jelas terlihat dan dirasakan bagi kita semua. Yang menjadi hal yang menarik adalah apakah corona ini akan cepat selesai dan apakah, situasi akan kembali ketika corona sudah selesai? Nah di sini, eee, saya perwakilan dari tim Speak Speak Santuy mencoba untuk mengeksplorasi, kondisi yang saat ini tren akan diterapkan di, khususnya di Indonesia dalam merespon pandemi corona, yaitu keadaan new normal. Keadaan normal di mana tidak biasanya ataupun keadaan normal yang baru, yang biasanya contoh kita sedang, melakukan aktivitas di jalanan itu tidak memperhatikan, keramaian, mungkin sekarang, akan selalu memperhatikan keramaian. Kita tidak akan, eee, mendatangi keramaian tersebut ataupun kita memprioritaskan untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak ramai. Nah, ada beberapa hal yang saya garis bawahi tentang, keadaan new normal. Dalam hal ini, kita akan membahas dalam segi gaya hidup. Bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kehidupan kita akan berubah seiring berjalannya waktu ketika keadaan new normal ini diberlakukan. Pertama, ada situasi tentang physical distancing, atau kita sebut saja nomor pertama ini adalah, meningkatnya kewaspadaan terhadap kesehatan. Nah, ini mencakup berbagai hal. Pertama itu salah satunya tadi, kita akan semakin sadar untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain, karena ya mungkin saja ini virus sebenarnya belum berhenti, belum betul-betul menghilang, tapi karena, sudah ada kebijakan untuk, "Ayolah jalani lagi aktivitas biar, ekonomi meningkat, biar masyarakat juga bisa lebih sejahtera," dan sebagainya. Eee, yang kedua adalah terkait bagaimana kita berperilaku secara bersih.
Contoh, kita tetap mencuci tangan. Mungkin bagi beberapa orang sebelum adanya corona, cuci tangan dilakukan hanya ketika setelah makan ataupun ketika setelah, menyentuh sesuatu yang kotor. Namun saat ini bahkan kita ketika bersalaman dengan orang, ketika kita menyentuh sesuatu yang mungkin banyak dihinggapi oleh seseorang, itu kita tetap perlu mencuci tangan. Atau, di poin ketiga juga ada perlunya kita memiliki hand sanitizer sebagai pengganti, alat cuci tangan kita ketika kita berada di suatu tempat dan tidak menemukan air. Nah, yang berbeda di sini adalah sesuai yang tadi saya sebutkan, yaitu adanya peningkatan kewaspadaan terhadap kesehatan. Jadi, kita dituntut untuk lebih hidup sehat, untuk menghindari berbagai jenis virus yang untuk bisa masuk ke tubuh kita ataupun menyerang kita. Nah, eee, situasi kedua adalah akan menghilangnya kondisi di mana kita selalu berbondong-bondong ataupun beramai-ramai berkumpul di suatu tempat. Atau mungkin bagi anak muda ini selalu eee, katakan sebagai nongkrong. Nongkrong di warung kopi, nongkrong di kafe, atau nongkrong di tempat-tempat makan. Nah, ini menjadi hal yang berbeda karena biasanya kita selalu bersama-sama menuju suatu tempat, mungkin, bersama menuju gunung ataupun bersama menuju pantai, mengunjungi tempat-tempat wisata secara bersama-sama, ini akan semakin terbatasi karena kita akan dituntut untuk semakin menjaga jarak dari keramaian. Nah, akhirnya, situasi yang baru akan muncul, yaitu di mana kita akan, eee, nongkrong istilahnya dengan orang lain namun mungkin dengan, mungkin secara daring ataupun secara online. Kita tidak akan bertemu face to face dengan mereka, namun kita masih menjaga silaturahmi. Nah, hal lainnya adalah terkait bagaimana kita meningkatkan, kualitas imun kita. Nah, tentunya ketika keadaan new normal ini sudah diterapkan, kita akan semakin sadar terhadap pentingnya menjaga imunitas tubuh agar tidak dapat terserang oleh penyakit. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, dengan, membiasakan gaya hidup yang sehat. Ya, salah satunya adalah, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ataupun makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah dengan melakukan olahraga yang rutin dan yang dapat menyehatkan tubuh. Nah, pertama mungkin, makanan-makanan ataupun minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari akan berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita selalu mengkonsumsi junk food ataupun fast food, mungkin kita sekarang akan lebih, eee, sadar terhadap mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang lebih berkhasiat ataupun, lebih sehat. Saya tidak berkata junk food atau fast food itu bisa membahayakan, namun, itu mungkin ada di pembahasan lainnya, ada di pembahasan mengenai kesehatan itu sendiri. Namun di sini saya menekankan bahwasannya ada perubahan antara bagaimana kita mengonsumsi makanan yang biasanya lebih prefer atau ke cepat saji, kita mencari sesuatu yang, apa ya, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Eee, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil dalam suatu acara menyebutkan bahwasannya jamu mungkin saja nanti di dalam keadaan new normal akan menjadi minuman yang tren, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bahkan mungkin bisa saja disebutkan jamu itu akan menggantikan espresso, kopi, dan sebagainya ketika di masa new normal nanti. Yang kedua ada olahraga. Olahraga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi seseorang, khususnya ketika, kita saat ini sedang diserang oleh pandemi corona. Ini menjadi sangat penting.
Jadi banyak orang yang semakin intens untuk melakukan olahraga, karena mereka semakin sadar bahwasanya kesehatan itu penting, menjaga imunitas tubuh itu sangat penting demi melindungi diri dari serangan bakteri ataupun virus. Nah, fenomena yang muncul adalah ketika corona ini muncul, orang semakin banyak yang melakukan olahraga. Ini pun berbeda-beda. Ada yang dilakukannya dengan cara, contoh lari, jogging, lari pagi, terus ada juga yang pergi ke gym untuk melakukan olahraga-olahraga berat. Ada juga yang melakukan permainan seperti sepak bola dan sebagainya. Namun ini mungkin permainan agak sedikit jarang ya karena ada tuntutan untuk physical distancing. Nah, ada juga, yang mungkin sekarang sedang tren itu melakukan olahraga dari rumah, workout from home. Jadi di mana kita, semakin apa ya, termotivasi untuk melakukan olahraga karena sekarang tidak hanya karena waktu, maksud saya tidak hanya karena tidak ada waktu. Biasanya kan kita mungkin bekerja dan saking sibuknya kita tidak sempat untuk melakukan olahraga. Tapi saat ini mungkin karena ada keluangan yang biasanya kita kerja di luar jadi di rumah, jadi waktu yang kita miliki jadi lebih panjang, jadi kita semakin ada waktu untuk, melakukan olahraga tersebut. Nah, jadinya banyak orang yang, semakin tertarik untuk berolahraga. Salah satunya adalah melihat video-video YouTube mengenai olahraga itu. Nah, yang menarik adalah di sini banyak sekali, orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya olahraga itu, apa ya, mengubah sistem tubuh kita. Pada dasarnya olahraga itu dilakukan pada dasarnya olahraga itu dilakukan, demi 3 tujuan. Yang pertama, untuk sehat, yang kedua untuk fun atau bersenang-senang, ada juga yang untuk kompetisi. Nah, bagi beberapa orang mungkin yang fun ini lebih ke bermain olahraga golf, terus, permainan-permainan sepak bola dan sebagainya. Dan bagi yang sehat mungkin mereka melakukan olahraga, eee, jogging ataupun olahraga-olahraga yang setidaknya kita menggerakkan tubuh gitu. Olahraga-olahraga ringan tapi bisa meningkatkan, daya tahan tubuh agar, tubuh kita bisa semakin kuat dan tahan terhadap, penyakit. Nah, namun, di sini yang menarik adalah sebenarnya olahraga yang terlalu banyak juga justru akan, eee, merugikan tubuh, membahayakan tubuh. Saya mengutip dari Dokter Andi Dokter Andi Kurniawan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, beliau meyakini bahwasannya intensitas olahraga itu perlu diperhatikan. Karena, eee, ia menganggap bahwasannya ia pernah melihat bagaimana banyaknya, para apa ya, masyarakat yang mengikuti gaya hidup olahraga dari seorang YouTuber. Mereka melihat olahraga yang dilakukan oleh YouTuber dan menirukan olahraga tersebut karena contohnya, YouTuber tersebut memiliki, badan yang cukup keren dan akhirnya mereka mengikutinya. Padahal, para YouTuber ini adalah olahragawan profesional yang sudah sering dan ini menjadi disalahartikan oleh mereka yang baru saja melakukan olahraga. Mungkin biasanya mereka tidak melakukan olahraga, tapi saat ini mereka jadi melakukan olahraga, karena melihat, eee, tubuh yang keren itu. Nah, menurut Dokter Andi Kurniawan, eee, intensitas olahraga yang tinggi itu sebenarnya memiliki, apa ya, namanya masa open window selama 3 sampai 6 hari. Ya ini disebabkan oleh tingginya intensitas tersebut sebenarnya. Nah, open window ini adalah,
masa di mana tubuh kita akan mudah terkena infeksi. Jadi pada dasarnya dengan semakin kita berat untuk melakukan olahraga tidak menjamin kita tahan terhadap penyakit. Karena justru, setiap orang itu memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Maksud saya, kekuatan fisik yang beda-beda, tidak perlu dipaksakan. Contohnya mungkin melihat YouTuber, mereka menganjurkan untuk melakukan push up 100 kali per hari, namun tubuh kita hanya bisa mengusahakan untuk melakukan 20 push up per hari. Dan apabila kita dipaksakan, ini menjadi bahaya kepada tubuh kita dan justru kita akan sakit. Nah, mungkin ini beberapa orang sudah mengetahui dan beberapa orang juga ada yang belum mengetahui bagaimana seharusnya olahraga ini dilakukan ketika pada masa new normal nanti. Mungkin saja apabila orang-orang tidak mengetahui bagaimana intensitas tinggi olahraga ini bisa menjadi, ancaman juga, virus ini mungkin saja akan kembali. Mungkin saja orang-orang akan semakin mudah terinfeksi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu dihindari oleh kita semua. Selanjutnya, ada juga kondisi, bagaimana kita harus beradaptasi dengan situasi krisis seperti ini. Banyak yang mendapati orang-orang stres karena hilangnya pekerjaan. Hilangnya pekerjaan, ini berhubungan dengan kesehatan mental. Bagaimana kita tidak merasa bahagia karena kita tidak, eee, melakukan semaksimal mungkin pekerjaan kita, menyelesaikan semaksimal mungkin pekerjaan kita. Jadinya kita menjadi kurang percaya diri, jadinya kita kurang bahagia dan tidak enjoy terhadap, dunia yang justru saat ini sedang krisis, tapi kita juga membawa penyakit dalam diri, yaitu stres. Nah, alangkah baiknya kita menjadi sekreatif mungkin dalam, eee, berhubungan dengan corona ini. Kita harus kreatif melihat situasi di mana, corona ini menggerogoti semua aktivitas-aktivitas kita. Jadi jangan bertanya apakah aktivitas kita akan kembali seperti semula, tapi, pikirkanlah bagaimana kita mengganti aktivitas tersebut. Ini menjadi alternatif bagi kita semua untuk tetap produktif, tanpa harus berpikir kapan, Covid ini selesai, ataupun corona ini selesai. Jadi kita tetap aman, kita tidak berpikir, "Wah bentar lagi selesai, ayolah kita fokus aja, eee, untuk fokus aja untuk diam diri di rumah," gitu. Jangan kemana-mana biar menghentikan, penyebarannya lebih cepat gitu. Namun, apabila kita ada waktu, ya alangkah baiknya kita sekreatif mungkin bisa melihat situasi seperti ini dan dijadikan sebagai peluang. Peluang untuk mencari alternatif agar kita tetap produktif gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika setelah corona nanti kita dihadapkan dengan pekerjaan lagi, produktivitas kita menjadi menurun karena tidak pernah diasah selama beberapa bulan ini. Nah, itu dia beberapa keadaan yang akan berpotensi berubah ketika diterapkannya new normal nanti. Ya, ini memang menarik atau mungkin perasaan saya saja. Eee, by the way, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai keadaan yang berpotensi berubah dalam keadaan new normal. Eee, Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya.